Halo, selamat tahun baru 2022. Bagaimana? Malam tahun baru ada yang nonton sepak bola nggak? Pasti nonton kan? Nah, jadi di video ini saya akan ngulas sedikit tentang final Piala AFF antara Thailand sama Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan ngulas sedikit tentang semifinal di Singapura tadi yang melawan Indonesia melawan Singapura. Kita wajib berbangga, wajib mengangkat topi untuk para pemain timnas karena mampu bermain di bawah tekanan tuan rumah Singapura sehingga berhasil menang dengan agregat 4-2. Langsung saja kita ke final ya. Kita ke final leg pertama. Diadakan tanggal 29 Desember, membawa misi mencetak sejarah untuk menjadi juara pertama kali. Tapi sayang sekali, permain timnas benar-benar nervous. Para pemain seperti orang jatuh cinta, salah tingkah banget. Ada yang salah oper, ada yang salah passing, bahkan ada yang salah kontrol dan melakukan pelanggaran yang nggak perlu. Kalau kita lihat dari ball possession sama shotnya, sangat jauh sekali. Indonesia 33% untuk ball possession dan 4 untuk shotnya, sedangkan Thailand 67 dengan 19. Sangat jauh. Kita harus mengakui bahwa Thailand benar-benar di atas kita level permainannya. Dan hasilnya 4-0. Hasil 4-0 ini pun juga cukup mengejutkan bagi supporter Indonesia. Mengingat dengan permainan atraktif dan tiki-takanya Indonesia itu paling tidak 1-2 lah. Tapi ini benar-benar mengejutkan. 4-0 Indonesia harus kalah di leg pertama. Kemudian di leg kedua. Di leg kedua tanggal 1 Januari. Kita harus mencetak minimal 5 gol untuk menjadi juara. Tampil terengginas, tampil Spartan di babak pertama. Kita berhasil mencetak gol di menit ke-7 lewat Ricky Kambuaya. Babak pertama selesai. Babak kedua, Thailand benar-benar bangkit. Thailand menunjukkan permainan aslinya, menunjukkan permainan taktis dan rapinya. Sehingga di menit 54 dan 56, Thailand berhasil mencetak 2 gol. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu 2 menit Thailand bisa mencetak 2 gol. Sedangkan Indonesia cukup sulit untuk mencetak 2 gol di gawang Thailand. Bahkan Indonesia hanya mengandalkan serangan baliknya saja. Indonesia hanya mengandalkan serangan balik di menit 80 dan berhasil mencetak gol melalui Egy Maulana Fikri sehingga kedudukan sama. Setelah itu selesai. Indonesia harus berpuas diri menjadi runner up untuk ke-6 kalinya secara Indonesia harus puas menjadi runner up untuk ke-6 kalinya. Sedangkan Thailand menasbihkan dirinya sebagai pemegang trofi terbanyak Piala AFF sebanyak 6 kali. Tapi kalau kita lihat permainannya, kita wajib berbangga karena di bawah Coach Sintayong ini permainan Indonesia tampil begitu atraktif. Tidak hanya long pass, tapi kalau kita lihat para pemain sudah melakukan operan 1-2. Jadi kalau kita lihat di bawah Coach Sintayong ini timnas sudah berada di jalan yang benar. Tinggal bagaimana federasinya mau mengontrak Coach Sintayong untuk jangka waktunya lama atau tidak. Karena sepak bola itu proses, bukan instan. Jadi kalau untuk meraih prestasi di bidang sepak bola itu kita memerlukan proses. Bukan hanya waktu 2-3 tahun terus mau jadi juara, nggak mungkin. Kalau cuma 2-3 tahun terus mau jadi juara itu sesuatu yang mustahil kalau untuk sepak bola. Jadi sepak bola itu perlu waktu yang panjang, terus perlu waktu memperbaiki sistemnya dulu, pondasinya, filosofi sepak bolanya dulu, baru bisa meraih prestasi. Uang hubungan aja yang 5-6 tahun aja itu bisa kandas, nggak berhasil ke pelaminan. Apalagi sepak bola yang cuma 2-3 tahun, terus mau jadi juara, nggak mungkin. Jadi hubungan itu perlu maintenance, apalagi sepak bola. Saya Imam Sadi, sampai jumpa.